salawat afdalul aurad. Dari seluruh wirid yang paling paten, dari seluruh wirid yang paling mantap, Allah tetapkan salawat kepada Nabi yang paling afdalnya wirid. Jadi kalau kita mau ditanya, mana wiridan yang paling afdal, yang paling bikin seseorang dekat dengan Allah, salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Gak ada satupun aulia, gak ada satupun wali, kecuali waktunya dia isi sepanjang umurnya dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dikatakan oleh para ulama, apabila ada perkumpulan, ada orang kumpul-kumpul, lalu di dalamnya tidak menyebut nama Allah, di dalamnya nggak menyebut nama Nabi Muhammad, dia nggak baca adhkar, dia nggak baca salawat kepada Nabi Muhammad, niscaya perkumpulan tersebut akan menjadi adab nanti bagi dia di yaumil qiyamah. Saking beratnya. Tapi setiap majelis yang di dalamnya dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad, itu salawat jadi nur. Itu salawat jadi nur. Di mana itu nur kita dapatkan? Ketika pada keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperhitungkan setiap tingkah laku hambanya di alam dunia. Ketika orang-orang membutuhkan pertolongan, ketika orang-orang meminta keterangan dari keadaan yang gelap, maka Allah datangkan itu nur dari bacaan salawat yang kita baca di dalam majlis-majlis yang kita hadiri. Ya, kira jelas kan? Jadi salawat bukan barang sepele nih. Salawat barang mulia nih. Barang paling mulia, istimewa di sisi Allah. Sampai Allah pun bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu bagaimana salawatnya Allah kepada Nabi? Di dalam kitab Nailur Roja Bisyarhi Safinatin Najah. Ini kitab Nailur Roja, syarah daripada kitab Safinatun Najah. Salawatnya Allah kepada Nabi itu bukan untuk Nabi. Salawatnya Allah kepada Nabi bukan untuk Nabi, tapi untuk orang yang baca salawat kepada Nabi. Satu salawat Allah berikan 10 rahmat. Satu salawat Allah berikan 10 rahmat. Sampai di dalam kitab Jirabul Miskin, itu yang karang Marga Al-Kaf, kitab Jirabul Miskin, itu kitab bagus. Di situ dicantumkan ada Al-Imam Asy-Sya'rani, Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ini Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani semakin sakit badannya makin sering baca kitab sebab bertawasul sama ilmu. Jadi kalau beliau sakit bukan berobat ke dokter, beliau baca kitab. Kalau kita berobat dulu ke dokter, yakin sama Allah Ta'ala kagak. Jadi kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala maha segalanya, tapi di hati kita mengecilin Allah Ta'ala ya. Kadang-kadang begitu. Nah, Imam Sya'rani ini keturunan daripada Sayyiduna Ali, dari anaknya Sayyiduna Ali yang bukan dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nah, sewaktu-waktu Imam Sya'rani ini menceritakan tarjamah, kitab tarajim daripada Imam Asy-Syadzili, di mana Imam Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhu wa arda ini mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya tersebut Al-Imam Asy-Syadzili bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, salatullah asyran liman sala alaika marrah wahidah." Ya Rasulullah, Allah bersolawat kepada orang 10 kali, yang bersolawat kepadamu hanya 1 kali. Apakah balasan 10 tersebut hanya bagi orang-orang yang khusyuk ya Rasulullah di dalam membaca solawat kepadamu ya Rasul? Apa jawab baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La, walakin likulli musalli alaiya. Itu balasan 10 bukan cuma buat orang yang khusyuk, tapi buat siapapun yang membaca salawat kepadaku dalam keadaan bagaimanapun, kata Nabi Muhammad. Allah kirim ribuan ratusan juta malaikat sampai menumpuk setinggi gunung. Bagi orang yang 1 kali baca salawat kepada saya, itu malaikat mengistighfarkan, memohonkan ampun bagi orang tersebut sampai hari kiamat. Itu bagi orang yang kagak khusyuk. Tapi bagi orang yang khusyuk, kata Nabi Muhammad, itu kemuliaannya, keistimewaannya yang Allah kasih hanya Allah yang tahu. Sebegitu istimewanya salawat, baca salawat kepada Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang kedua, bagaimana sholawatnya malaikat? Sholawatnya malaikat istighfarun, doa permohonan ampun. Bagi siapa? Bagi Nabi Muhammad. La. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang nabi itu maksum, tidak memiliki dosa. Tapi permohonan ampun, doa permintaan ampun malaikat bukan untuk nabi, tapi untuk orang yang baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, hakikatnya bacaan sholawat kita kepada Nabi itu adalah bentuk doa kepada Allah Subhanahu